Halo teman-teman, kembali berjumpa dengan saya Asep Sopyan, seorang agen asuransi di Allianz Life Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan berbagi informasi mengenai ketentuan tes medis saat pengajuan asuransi di Allianz Life Indonesia. Sering orang bertanya ya, para calon nasabah, untuk ambil asuransi di Allianz itu harus tes medis atau tidak? Kalau harus, itu biayanya dari siapa? Pertama, tes medis itu konteksnya adalah pengajuan asuransi jiwa ya, termasuk dalam hal ini asuransi kesehatan, bukan asuransi umum. Asuransi mobil, asuransi rumah ya itu tidak ada tes medisnya ya. Kemudian diperlukan atau tidaknya tes medis itu tergantung 3 hal. Pertama, uang pertanggungan yang diambil, lalu usia calon tertanggung, dan riwayat kesehatan calon tertanggung. Jika uang pertanggungannya terlalu besar, melebihi batas yang ditentukan dalam tabel tes medis, maka itu diperlukan tes medis ya. Tapi jika di bawah batas itu tidak perlu tes medis, dengan catatan sehat tanpa riwayat sakit. Batas uang pertanggungan ini berbeda-beda ya, tergantung usia. Nah, semakin tinggi usianya, maka batasnya semakin rendah. Lalu riwayat kesehatan. Kalau calon nasabah ini ada riwayat sakit, maka ada kemungkinan dia diminta tes medis untuk melihat kondisi kesehatan terbaru. Tapi kalau riwayat kesehatannya bagus, dalam arti tidak pernah sakit, tidak pernah dirawat, tidak pernah operasi, tidak punya keluhan kesehatan apa-apa, dan uang pertanggungannya masih dalam batas tidak diharuskan tes medis, maka itu akan otomatis disetujui tanpa harus tes medis. Oke, lebih lengkapnya kita akan lihat ya tabel tes medis. Ada di blog saya asuransibiru.com. Nah ini ya, tabel tes medis. Tabel tes medis dibedakan berdasarkan beberapa kategori. Ada tabel tes medis untuk dewasa usia 18-70 tahun non-MDRT. Ada tabel tes medis untuk dewasa untuk MDRT. Ini agennya ya. Jadi ada agen yang bukan MDRT dan ada agen yang MDRT. Itu dibedakan batas-batas tes medisnya. Kemudian tabel tes medis untuk anak usia 1 bulan sampai 17 tahun. Lalu tabel tes medis untuk produk SCPP, ACPP, dan Rider HSCPP. Ini 3 produk asuransi kesehatan terbaru dari Allianz, dan untuk 3 produk ini ada aturan mengenai tes medis. Untuk produk asuransi kesehatan sebelumnya tidak ada ya ketentuan mengenai tes medis, jadi tidak harus tes medis. Tapi untuk produk yang baru ini, untuk usia tertentu dan plan tertentu itu diharuskan tes medis. Nanti kita lihat ya. Kemudian rincian tipe tes medis dan beberapa catatan. Kita lihat tabel tes medis untuk dewasa non-MDRT. Ini ada tasa medikal, total accumulation of sum assured, jadi total uang pertanggungan, lalu age atau umur, lalu uang pertanggungan dalam rupiah dan uang pertanggungan dalam USD, lalu rentang usia. Nah, kita lihat ya, yang baris pertama, untuk uang pertanggungan sampai dengan 650 juta atau 50.000 USD, itu N ya, N ini non-medical atau tidak diharuskan tes medis untuk segala usia. Sampai usia 70 tahun pun tidak harus tes medis. Dengan catatan tidak ada riwayat sakit. Lalu baris berikutnya, untuk uang pertanggungan lebih dari 650 juta sampai dengan 1 miliar atau lebih dari 50.000 USD sampai 80.000 USD, itu non-medical atau tanpa tes medis, tapi sampai usia 60 tahun saja. Untuk usia 61 sampai 70 tahun dikenakan tes medis tipe B. Tipe B ini ada rinciannya, nanti kita lihat di bawah ya. Ini batas usianya sampai 70 tahun ya. Di atas ini tidak bisa ambil lagi asuransi jiwa di Allianz. Lalu untuk UP di atas 1 miliar sampai 1,3 miliar itu tanpa tes medis sampai usia 55 tahun. Untuk usia 56 dan seterusnya sampai 70 tahun dikenakan tes medis tipe C. Apa saja yang dites dalam tipe C ini nanti kita lihat di bawah. Selanjutnya di atas UP 1,3 M sampai 2 miliar. Non-medical sampai usia 50 tahun. Lalu untuk usia 51 sampai usia 60 itu tes medis tipe C. Untuk usia 61 sampai 70 tes medis tipe D. Selanjutnya UP 2 miliar lebih sampai 3,5 miliar. Itu non-medis sampai usia 45 tahun. Nah ini ya. Ini untuk non-MDRT. Kalau untuk MDRT batasnya lebih tinggi lagi, nanti kita lihat di bawah. Adapun untuk usia 46 sampai 55 tahun, tes medis tipe D ya. Jika UP-nya di atas 2 miliar sampai 3,5 miliar. Kemudian di 56 sampai 70 tahun itu tipe E. Selanjutnya di atas 3,5 miliar sampai 4,5 miliar
semua usia dikenakan tes medis jika agennya non-MDRT. Perbedaannya 18-45 tahun tipe D dan di atasnya tipe E. Lalu paling bawah ini di atas 4,5 miliar atau 350.000 USD, maka semua usia dikenakan tes medis tipe E. Tipe E ini tes medis yang paling tinggi, yang paling lengkap ya. Oke, ini tabel tes medis untuk dewasa jika agennya bukan MDRT. Selanjutnya kita lihat tabel tes medis untuk dewasa jika agennya MDRT. Nah ini ya, MDRT ini adalah satu gelar untuk agen asuransi yang mencapai penjualan tertentu ya, ada minimalnya. Di sini untuk baris pertama ya, sama. Sampai UP 650 juta atau 50.000 USD, non-medical untuk segala usia sampai 70 tahun. Di atas 650 juta sampai 1,3 M, non-medical sampai usia 60 tahun. Lalu untuk UP 1,3 lebih ya sampai 1,5 M, non-medicalnya sampai usia 55. Lalu untuk UP di atas 1,5 miliar sampai 2 miliar, non-medicalnya sampai usia 50. Lalu UP di atas 2M sampai 2,6 M, non-medicalnya sampai usia 50. Nah, ini yang paling membedakan ya. UP di atas 2,6 miliar sampai 5 miliar, itu non-medical sampai usia 45 tahun. Ini untuk calon nasabah yang mengambil polisnya melalui agen Allianz yang bergelar MDRT. Lalu di atas 5 miliar, itu semua usia dikenakan tes medis tipe E. Nah, untuk yang bertanda N ini, tanpa tes medis dengan catatan jika calon nasabahnya sehat tanpa riwayat sakit. Kalau ada riwayat sakit, maka berapapun UP-nya, ada kemungkinan diminta tes medis. Selanjutnya, tabel tes medis untuk anak, usia 1 bulan sampai 17 tahun. Kita lihat, di sini hanya ada 2 kategori ya. Untuk UP sampai dengan 1,8 miliar atau sampai dengan 138.000 USD, maka tanpa tes medis ya untuk segala usia anak ini. Tapi kalau sudah di atas 1,8 miliar sampai 3 miliar, maka untuk usia 1 bulan sampai 5 tahun dikenakan SPK, Surat Pernyataan Kesehatan. Untuk usia 6 sampai 14 tahun dikenakan SPK plus analisa urin lengkap. Untuk usia 15 sampai 17 tahun dikenakan medical tipe A dan darah rutin. Untuk anak batasnya sampai 3 miliar ya, di atas 3 miliar tidak bisa ambil. Dan memang buat apa ya anak punya UP jiwa yang tinggi-tinggi? Karena uang pertanggungan jiwa ini pada dasarnya adalah untuk orang yang mencari nafkah. Dan yang cari nafkah dalam keluarga kan biasanya orang dewasa ya, ayah atau ibunya. Selanjutnya, tabel tes medis untuk produk SCPP, ACPP, dan rider HSCPP. Nah, di sini dibedakan berdasarkan usia dan juga plan yang diambil. Untuk usia 0 sampai 17 tahun dan 18 sampai 45 tahun itu NML ya, non-medical limit. Apapun plan yang diambilnya, sampai plan signature itu masih non-medical. Tapi untuk usia 46 sampai 50 non-medical sampai plan elite plus. Untuk plan prime dan signature itu dikenakan tes medis tipe C dan tipe D. Usia 51 sampai 55 non-medical sampai plan elite plus. Ini sama ya dengan sebelumnya. Untuk usia 56 sampai 60 non-medical sampai plan essential plus. Di atas itu dikenakan tes medis. Lalu untuk usia 61 sampai 65 tanpa tes medis sampai plan klasik. Di atas itu kena tes medis ya. Dan untuk usia 66 sampai 70 tahun itu semua plan kena tes medis. Ya, untuk plan basic tes medisnya tipe B. Plan basic plus sampai dengan plan essential plus tes medisnya tipe C dan seterusnya ya, tipe D dan tipe E. Nah, di sini ada keterangan rincian tes medis ya, NML non medical limit. Tipe B, C, D, E ya, ini ada rinciannya dalam bahasa Inggris nih. Lebih jelasnya di bawah ya, rincian tipe tes medis. N, non-medical, SPK, Surat Pernyataan Kesehatan untuk anak-anak, LPK, Laporan Pemeriksaan Kesehatan atau Sertifikat Kesehatan untuk dewasa. Tipe A, LPK plus analisa urin lengkap. Tipe B, LPK plus analisa urin lengkap plus analisa lemak darah plus gula darah puasa. Tipe C, LPK plus analisa urin lengkap plus analisa lemak darah plus gula darah puasa plus EKG plus tes fungsi ginjal plus tes fungsi hati. Tipe D, LPK, analisa urin lengkap, analisa darah lengkap, EKG, dan foto ronsen dada.
Tipe E, LPK, analisa urin lengkap, analisa darah lengkap, foto ronsen dada, treadmill test, dan HIV test. Nah, ini ada treadmill ya untuk tipe E. Oke, selanjutnya beberapa catatan tentang tabel tes medis. Tabel tes medis yang untuk asuransi jiwa itu tadi berlaku mulai 10 Januari 2020. Jadi sudah 2 tahun lebih ya, belum ada perubahan. Kemudian penentuan tes medis dilihat berdasarkan total UP jiwa atau total UP penyakit kritis, mana yang lebih besar. Total UP jiwa mencakup asuransi dasar, rider term life, dan total payor di polis lain jika ada. Total UP penyakit kritis mencakup rider flex CCI, CI+, lalu CI 100, dan CI accelerated. Nah, status N atau non-medical pada tabel di atas hanya berdasarkan pada uang pertanggungan dan usia, belum memperhitungkan kondisi kesehatan calon nasabah. Kalau calon nasabah memiliki riwayat sakit, ya, misalnya pernah rawat inap, pernah operasi, punya asam urat, punya riwayat diabetes, dan lain-lain, ada kemungkinan dikenakan tes medis tanpa melihat usia dan besarnya uang pertanggungan untuk mengetahui kondisi kesehatan terbaru. Nah, di mana pemeriksaan kesehatan dilakukan? Di rumah sakit atau klinik yang bekerja sama dengan Allianz. Ini beda ya dengan daftar rumah sakit untuk klaim, untuk rawat inap beda. Ini untuk tes medis saja. Nah, daftarnya bisa dilihat di sini ya. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah, daftarnya banyak ya. Nanti Anda lihat saja atau unduh saja. Biaya pemeriksaan ditanggung Allianz kecuali untuk pemulihan polis atau pengajuan ulang. Peserta wajib membawa surat pengantar pemeriksaan kesehatan, itu dapat diminta ke agen Anda ya, dan kartu identitas asli. Kemudian disarankan memberitahukan ke klinik atau RS tujuan sehari sebelumnya agar bisa dijadwalkan. Tapi kalau datang ngedadak juga boleh-boleh saja ya, tetap diterima kalau masih ada slotnya. Jadwal pemeriksaan pada umumnya pagi hari ya, pukul 7 sampai 12. Jadi datangnya pagi aja, jangan sore. Karena kalau sore biasanya dokternya sudah tidak ada ya, dokter yang untuk tes medis ini. Lalu calon peserta yang melakukan tes gula darah tipe B, C, D, E diharuskan puasa minimal 10 jam sebelumnya. Tidak makan apapun ya, kira-kira mulai pukul 10 malam. Dan boleh minum air putih. Ini ketentuan lama ya kalau nggak salah. Untuk yang baru ini tidak harus puasa, karena yang dites itu HbA1c. Tapi tidak ada salahnya ya tetap puasa, minimal 10 jam sebelumnya. Supaya hasil tes medisnya lebih bagus, diharapkan seperti itu ya. Lalu, uang pertanggungan dari polis-polis sebelumnya yang belum melewati masa 2 tahun dihitung dalam penentuan tes medis. Sedangkan jika telah melewati usia 2 tahun polis, tidak dihitung lagi. Jadi kalau Anda sudah punya polis asuransi jiwa di Allianz dan belum 2 tahun usianya, maka UP dari polis sebelumnya itu dihitung dalam penentuan tes medis yang sekarang. Misalnya 1 tahun yang lalu Anda ambil polis dengan UP 2 miliar. Lalu sekarang ingin ambil lagi UP 5 miliar. Nah, itu kan jadi 7 miliar, nah itu harus tes medis karena belum lewat 2 tahun. Tapi kalau polis sebelumnya telah lewat 2 tahun dan sekarang Anda ingin ambil UP 5 miliar misalnya ya, lewat agen yang MDRT tapinya, itu boleh ya, tanpa tes medis, dengan catatan Anda sehat tanpa riwayat sakit. Oke, demikian ya ketentuan mengenai tes medis dalam pengajuan asuransi jiwa di Allianz. Intinya tes medis itu bisa perlu bisa tidak, tergantung UP, usia, dan riwayat kesehatan. Kemudian mengenai biaya, pada umumnya ya ditanggung oleh Allianz. Dalam hal ini untuk pengajuan polis baru, baik polis pertama, polis kedua, dan seterusnya. Tapi untuk pemulihan, misalnya pernah lapse ya, lalu Anda ingin aktifkan lagi dan ternyata diminta tes medis oleh Allianz. Nah, itu biayanya dari Anda sendiri ya, calon nasabah. Atau untuk pengajuan ulang, misalnya sebelumnya Anda pernah mengajukan polis di Allianz tapi tidak disetujui atau disuruh menunggu, postpone ya, misalnya 6 bulan atau 1 tahun, lalu setahun kemudian Anda mengajukan lagi polis asuransi di Allianz. Nah, itu akan diminta tes medis lagi, tapi biayanya dari calon nasabah. Lalu mengenai biaya tes medis, ada juga contoh kasus seperti ini. Misalnya Anda dikenakan tes medis, lalu dari hasil tes medis diketahui bahwa Anda ada riwayat sakit, sehingga Allianz memutuskan untuk menerima pengajuan polis Anda dengan tambahan premi. Tapi Anda tidak setuju dengan tambahan premi itu, sehingga Anda membatalkan pengajuan polis Anda. Nah, dalam hal ini, biaya tes medisnya itu akan ditanggung oleh Anda. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai ketentuan tes medis dalam pengajuan asuransi jiwa di Allianz Life Indonesia. Semoga bermanfaat untuk Anda, baik calon nasabah maupun para agen Allianz.
Untuk konsultasi mengenai asuransi, silahkan menghubungi saya pada kontak di bawah ini atau Anda tulis komentar di bawah video ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Anda. Semoga kita semua sehat sejahtera senantiasa. Amin.